Permudahlah ibadah. Jadikan rumahmu adalah tempat untuk beribadah. Biasakan kita untuk selalu ingat Allah. Ini terlebih dahulu. Membiasakan kita untuk selalu ingat Allah. Sehingga betul-betul yang dinamakan berzikir itu adalah dalam keadaan apapun. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan ngapain kita hendaknya berzikir kepada Allah. Dan cara berzikir tidak harus mengucapkan dengan lidah kita, akan tapi bagaimana menjadikan kita itu lidah kita bisa berucap di saat mungkin untuk berucap zikir. Kemudian anggota tubuh kita pun kita bawa untuk selalu ingat kepada Allah. Biarpun kita di atas, di dalam pekerjaan dunia, kita ingin membiasakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita mulai dari rumah kita. Jangan meninggalkan sholat fardu, itu sudah jelas. Tidak perlu dibahas di majelis mulia semacam itu. Akan tapi meningkatkan kesunahan-kesunahan. Kesunahan yang paling utama adalah qabliyah ba'diyah. Tidak ada yang mengalahkan qabliyah ba'diyah. Termasuk sholat tasbih yang kita lakukan tidak bisa dikalahkan dengan sholat qabliyah dan ba'diyah. Sholat tarawih pun tidak bisa dikalahkan oleh qabliyah dan ba'diyah. Karena sholat qabliyah dan ba'diyah itu adalah mengiringi sholat fardu. Maka biasakan dengan itu semuanya. Yang tidak ada qabliyah sama ba'diyahnya, tidak ada ba'diyah hanya setelah asar dan setelah subuh. Semuanya ada. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Qabliyah maghrib juga ada, qabliyah isya juga ada. Jangan tergoda dengan sebagian orang yang mengatakan tidak ada. Cuman bedanya, qabliyah maghrib tidak dikukuhkan, qabliyah isya tidak dikukuhkan, tapi ada salat sunnah qabliyah maghrib, qabliyah isya. Kemudian qabliyah subuh. Lakukan itu terlebih dahulu dan pastikan Anda tidak meninggalkan itu semuanya. Kesunahan itu tidak bisa dikalahkan dengan kesunahan yang lain. Kalau Anda mendapatkan ijazah melakukan sholat berpuluh-puluh rakaat, tapi setelah Anda melakukan sholat qabliyah ba'diyah. Dari sini dulu kita mulai yang ringan. Mungkin Anda tidak sempat melakukan di rumah Anda karena Anda buru-buru ingin bepergian, atau mungkin Anda dalam bepergian Anda ingin tetap istiqomah dengan sholat sunnah. Kemudahan yang jarang dihadirkan ini, kemudahan untuk melakukan sholat di atas kendaraan, saya sempurnakan. Sholat di atas kendaraan, selagi Anda bepergian biarpun tidak bepergian jauh, yang penting disebut sebagai bepergian, maka Anda boleh melakukan sholat sunnah di atas kendaraan Anda. Di atas mobil Anda masuk mobil dengan membawa air wudhu. Tadi qabliyah duhur saya belum melakukan, qabliyah ba'diyah isya juga belum. Misalnya Anda sholat duhur di sebuah masjid, Anda melakukan sholat duhur di sebuah masjid, atau Anda karena menjamak dan karena perjalanan Anda ada targetnya harus sampai di sana dalam waktu tertentu, sehingga Anda tidak sempat melakukan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah di masjid, maka ketahuilah setelah Anda keluar, Anda di atas kendaraan, Anda di atas mobil, lakukan sholat sunnah itu semuanya. Sholat sunnah lakukan di atas kendaraan asalkan Anda dalam bepergian. Kiblat Anda adalah kiblat arah kendaraan, dan ini adalah yang jarang dimiliki. Makanya kalau jarang dimiliki oleh orang ilmu ini, padahal orang tahu jarang dilakukan, padahal ini adalah sunnah. Nabi melakukan sholat ala rahilati, karena Nabi SAW bertatawwa melakukan sholat sunnah ala dabati, ala rahilati, di atas kendaraannya. Nabi melakukan itu semuanya. Anda lakukan di atas kendaraan. Kalau qabliyah duhur tadi belum lakukan, Anda sudah jamak takhir dengan jamak takdim dengan isya, duhur, asar. Misalnya Anda dalam bepergian duhur dengan asar, sudah Anda lakukan di waktu duhur, maka setelah Anda dalam perjalanan Anda melakukan sholat sunat qabliyah duhur dulu, setelah qabliyah duhur ba'diyah duhur, setelah ba'diyah duhur qabliyah asar. Tidak ada yang tinggalkan, jangan sampai ada yang tinggalkan. Ini kemuliaan yang luar biasa. Mulailah dari sini dulu, di atas kendaraan. Dan kami himbau kepada siapapun yang diberi oleh Allah kemudahan dalam perjalanan, mungkin perjalananmu adalah di kereta atau bis-bis, atau mungkin punya mobil sendiri, maka hendaknya Anda terus dengan beribadah kepada Allah. Lakukan sholat sebanyak-banyaknya. Setelah daripada sholat sunnah qabliyah ba'diyah tersebut, Anda boleh melakukan sholat sunnah yang lainnya di atas kendaraan. Kalau Anda dari sini ke Tegal, Anda bisa melakukan 200 rakaat. Hanya mungkin tidak selamanya kita sholat, akan tapi ingat dengan Allah. Biasakan, perbanyaklah sholat Anda. Kalau kita mendengar para ulama melakukan sholat 500 rakaat, gimana caranya? Oh, mereka harus mengarang buku dan sebagainya. Karena cerdasnya mereka dan pandainya mereka untuk mencuri waktu. Di saat orang pada ngobrol, dia di atas perjalanan, dia melakukan sholat di atas ontanya, dia di atas kendaraannya. Lihat,
Dan biasakan dengan ilmu ini. Dan jangan khawatir, ini ilmu Nabi. Hadis Bukhari meriwayatkan Nabi sholat di atas kendaraannya. Nabi sholat di atas kendaraannya. Duduk. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Ini yang jarang dilakukan. Padahal ini kemudahan. Anda melakukan sholat di atas kendaraan. Mungkin Anda bepergian pulang ke rumah di malam hari. Sampai di rumah, Anda tinggal istirahat. Anda tinggal bersenang-senang bermain dengan anak-anak. Anda tinggal bermain dengan istri dan seterusnya. Anda senang-senang dengan mereka. Anda sudah melakukan sholat. Jangan sampai di rumah, ini karena kurang ilmu. Sampai di rumah, anaknya sudah nunggu, ayah andanya pengen ngajak bermain, pengen ngajak makan bersama. Karena bapaknya ahli ibadah, sampai di rumah masih bilang sama anaknya, nak, abah mau sholat dulu, nak. Bukan waktunya saat itu. Anda hendaknya dengan anak-anakmu. Indah kalau orang punya ilmu melakukan ibadah adalah tidak mengganggu urusan dengan manusia. Jadi di rumah hendaknya Anda melakukan sholat-sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah terlebih dahulu, jangan Anda tinggalkan. Setelah qobliyah ba'diyah yang tingkatannya sama dengan qobliyah ba'diyah, kesunnahannya adalah duha. 2 rakaat minimal sampai 8 rakaat. Duha. Sama duha. Kalau Anda punya kerjaan di kantor, pergi keluar kota dan sebagainya, kalau Anda tidak sempat lakukan di rumah atau takut tidak sempat lakukan di kantor, cukup Anda di atas kendaraan punya air wudhu, sholat di atas mobilmu. Allahu Akbar, sholat duha. Kiblatmu adalah arah kendaraan. Allahu Akbar. 2 rakaat. Untung-untung sampai 8 rakaat. Luar biasa. Kemudahan dengan ilmu ternyata. Dengan ilmu, kemudahan Anda lakukan sholat. Allahu Akbar. Rukuknya merunduk. Sujudnya merunduk lebih rendah lagi. Tanpa harus ini nyangkut nyentuh jok. Tidak. Lakukan itu semuanya. Urutan selanjutnya sama. Jadi qobliyah ba'diyah, duha, witir. Inilah satu pangkat itu semuanya. Namanya sholat rawatib ini. Yang ada waktunya tertentu, ini pahalanya tidak bisa dikalahkan dengan sunnah yang lainnya. Selebihnya Anda ambil sholat tasbih, ambil sholat hajat, ambil apa saja. Dan ada sholat namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak pakai nama. Pokoknya sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Makanya kami himbau, jadikan rumahmu adalah tempat untuk ibadah. Kemudian ada hal lain lagi. Disunnahkan dalam melakukan sholat sunnah itu tidak menempati satu tempat. Sampai sebagian ulama mengatakan wa yukrohul iton, biarpun itu masjid. Hendaknya kita berpindah-pindah untuk memperbanyak saksi ibadah kita. Makanya wahai ibu, sambil masak mungkin kita gelar sajadah. Kalau masaknya tidak harus kita cuman ngangetin aja, mungkin kita ngambil sajadah, kita sambil nyalain kompor, di situ kita bisa melakukan sholat di situ. Dan mungkin sesaat di pojok kamar sana, sesaat di ruang tamu sana, sesaat di sini. Dan suasana nyantai. Kalau kita sholatnya adalah pindah-pindah. Dan mungkin Anda siasati, kalau rumah Anda punya 4 pojok, Anda pastikan saya akan mensolat di 4 pojok itu. Setiap pojok saya lakukan 4 rakaat, 16 rakaat tanpa Anda sadari. Itu juga menyiasati kemalasan kita yang malas ini. Mungkin di dapur, sambil nunggu anak kita belajar, kita sholat di tempat itu. Tanpa harus di musolanya. Sekarang musolanya sempit, panas. Yang ber-AC kamarnya, malah sholatlah di kamarmu. Jadikan sholatmu, kamarmu tempat untuk beribadah. Mudah kalau punya ilmu. Intinya kita sudah mulai saat ini memperbanyak ibadah. Dan jangan ragu, ruang tamu yang selama ini digunakan untuk nonton TV nggak karu-karuan, sekarang aku jadikan ruang tamuku untuk sholat. Biarpun nggak pakai sajadah, ketahuilah semua tempat itu adalah suci kalau tidak kena najis. Tidak usah ragu-ragu. Kalau memang Anda ragu-ragu, pakai sajadah dimanapun Anda berada, indah. Yang pergi ke sawah pun hendaknya membawa sajadah atau apa, atau sujud di atas lumpur pun ternyata suci. Hendaknya kita memperbanyak ibadah semacam itu. Sholat misalnya. Kemudian setelah itu adalah di samping sholat, sholat di atas kendaraan yang kami himbau. Dan mohon untuk bisa mengambil satu risalah kecil, sholat di atas tol di saat macet untuk sholat fardu. Khususnya yang lagi mau mudik, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat wajib. Na'udzubillah. Orang meninggalkan sholat wajib neraka. Haram dalam keadaan apapun. Biarpun dalam keadaan macet di atas kendaraan, sholat tidak boleh kita tinggalkan. Kalau tidak punya wudhu tayamum, tidak bisa wudhu tayamum, tetap melakukan sholat. Ini ada silsilah dan bisa diambil dari buku kecil itu, sudah ada videonya juga untuk bisa diambil nih itu samanya. Kita harus punya ilmu juga untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau orang punya ilmu enak ibadah. Ilmu yang baru kita dapat saat ini, lihat. Anda bisa melakukan ibadah di mobil Anda. Anda sudah pastikan, saya dari sini ke kantor saya 1 jam, dari sini ke Majalengka, dari sini ke Jatiwangi 1 jam perjalanan. Saya pastikan dari 1 jam ini 1/4 jam aku jadikan untuk Allah.
Berangkat dengan air wudhu, Masya Allah, seberapa jam sudah bisa mendapatkan 20 rakaat hebat ini. Di sana ngurusi duit, di perjalanannya ingat Allah, duit yang berkah nanti. Kalau sudah masuk kantor susah untuk sholat, kan begitu. Ini adalah kemudahan dan harus dipakai ilmu yang demikian ini. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.